Naik signifikan di pembukaan pagi hari ini pemirsa, naik 1,05%, 6.093, dan berikut adalah deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan top losers based on value. Bisa Anda saksikan di layar pemirsa, ada BBRI yang menguat 1,05% di 3860, BBCA 1,25% di kisaran 30.425, BBNI naik 3,57% di kisaran 5.075, dan BABP 2,38% di 344. Top losersnya adalah AMRT turun 2,44%, MLPT turun 0,74%, NICL turun 6,2%, dan INAF turun 1,02%. Dari gainers losers pemirsa, kita ke saham pilihan dari Mas Henrico, Equity Research Analyst PT Sukor Sekuritas. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada BBNI dengan support 4.860, resisten di 5.150, MDKA support 2.800, resisten 3.100, EMTK support 2.400, resisten 2.650, dan CENT support 270, resisten 304. Tapi tampaknya untuk BBNI pagi hari ini belum menembus resisten yang diberikan oleh Mas Henrico tadi ya, di posisi 5150. Kalau ini berhasil dicapai pagi hari ini, bagaimana Mas Henrico? Ya, kalau untuk BBNI target selanjutnya 5.500-an, Mbak. Wow, 5.500. Jadi 5150 saat ini buy, ini sedang menguji ke 5175 saat ini. Kalau untuk saat ini saya rasa bisa wait and see ya Mbak ya, karena body bukanya juga gap up gitu. Mungkin ini karena berita bahwa BNI akan buyback gitu. Oh, jangan buru-buru ya, mengingat ini masih sesi 1 dan masih baru 13 menit pembukaan perdagangan. Ya, semua hal masih bisa terjadi ya. Betul Mbak. Ini akan confirm boleh buy ketika pergerakan bagaimana? Takutnya ketinggalan nih Mas Henrico, udah 5175 terus naik terus. Ya, kalau kita lihat secara teknikal atau memang mau main trading jangka pendek, sebenarnya lebih menarik kalau seandainya menunggu ya Mbak ya, menunggu di bawah gitu Mbak. Cuman kalau memang mengincar medium to long term yang BBNI sebenarnya masuk juga ke watchlist kita, itu sebenarnya bisa aja sih Mbak, kita beli di sini, tapi ya balik lagi harus bertahap gitu. Siap kalau seandainya terjadi penurunan dan diberikan diskon oleh market, kita bisa buy lagi gitu Mbak. Untuk medium, beli di harga berapapun sebenarnya masih menarik, makin murah makin bagus ya. Betul, tapi Mbak. Kalau untuk jangka pendek, Anda sarankan untuk beli di harga bawah karena ini open gap, jadi ada peluang untuk turun lagi, profit taking dan menguji gap ya, mengisi gap yang ada ya. Betul, Mbak. Baik. Kita beralih ke saham pilihan Anda berikutnya adalah MDKA. Kenapa MDKA? Dari pertambangan. Ya, jadi sebenarnya kalau dari kita sendiri, sebenarnya sangat menarik ya Mbak ya, komoditi untuk kuartal 3 ini. Karena memang dilihat, kalau kita melihat dari ekspor-impor kita ya, dari trade balance kita, sebenarnya kita kebanyakan ekspor Mbak. Ekspornya yang melonjak cukup signifikan. Ini karena harga komoditas yang cukup tinggi juga, di mana kita tahu kita adalah negara kita banyak ekspor di komoditas gitu. Dan kalau kita melihat di sana, di Amerika sana, itu sedang terjadi penjualan perumahan itu sangat meningkat signifikan gitu untuk bulan Juni kemarin. Ini juga mendorong potensi terjadinya kenaikan harga-harga komoditas gitu Mbak. Ditambah juga inflasi yang karena COVID baru masuk, jadi ketakutan akan inflasi ini mulai turun, yield obligasi mulai turun. Jadi ini mendorong optimisme sebenarnya ke saham-saham komoditas gitu. Oke. Saham komoditas kan ada banyak. Mengapa Anda lebih meng-highlight MDKA? Ya, jadi untuk MDKA ini sebenarnya kalau kita melihat masih dalam uptrend-nya ya, gitu ya. Walaupun kemarin breakdown, tapi kalau kita melihat sebenarnya breakdown-nya volumenya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kita melihatnya ini masih ada potensi untuk speculative buy, untuk menguji kembali at least 3.000 gitu Mbak, untuk ininya, untuk support uptrend line-nya gitu. Oke, 3.000 tercapai, maka ada resisten berikutnya ke posisi berapa? Untuk 3.000 kalau seandainya tercapai, ada potensi untuk menguat kembali ke 3.230. 3.200?
30. 30. Spekulatif buy di 29.10 saat ini dengan kenaikan hampir 2,5%. Ya, betul. Untuk saat ini sebenarnya ya masih boleh sih Mbak untuk dibeli, Masih boleh. cuman aksesnya sudah tinggal tipis ya kalau ke untuk 30. Benar. Supportnya di level berapa? Untuk supportnya yang paling dekat ada di 2840 Mbak. 2840. Buy on weakness di 2840-an atau dekat-dekat itu, dan bisa juga spekulatif buy cicil beli ya, Iya. meskipun upside-nya sudah terbatas. Iya, asalkan jangan sampai jebol support lagi ya, karena berarti pattern-nya gagal gitu. Oh, di bawah 2840 pattern-nya gagal. Iya. Kalau di-compare dengan Antam kan hari ini naik 1,17% juga nih di 2590. Seberapa menarik Antam? Kalau untuk Antam, bentar Mbak. Ya, untuk Antam juga sebenarnya menarik ya, karena kan kalau kita ngelihat secara fundamental, Antam itu salah satu komoditi dan nikel itu salah satu komoditi yang dijagokan untuk energi bersih gitu ya. Kalau kita melihat sebenarnya juga sama Mbak, kondisinya dengan MDKA saat ini baru aja break dari ininya ya, dari uptrendnya, garis uptrendnya gitu yang selama ini dijaga oleh MA5-nya. Spekulatif buy juga kalau seandainya mau beli di kisaran level 2540 dengan targetnya itu di 2600 Mbak. Oke, support 2540, target di 2600 ya. Untuk Iya, betul. Antam, di-compare dengan saham pilihan dari Mas Henrico tadi MDKA. Lanjut kita ke saham pilihan berikutnya dari Mas Henrico adalah EMTK. Masuk dalam gainers berdasarkan persentase dengan posisi 200, saya koreksi ya, 2.560 dengan kenaikan 6% pada pagi hari ini. Masih menarik ya EMTK? Iya, kalau untuk MTK sebenarnya masih menarik Mbak. Ini karena juga terkait emiten Bukalapak ya, yang mau IPO. Jadi emiten teknologi kelihatannya dapat angin seger ya, karena ini juga akhir-akhir ini juga dan juga IPO dari Bukalapak gitu Mbak. Apalagi kan EMTK adalah pemilik dari saham mayoritas juga di Bukalapak ya. Ya, betul Mbak. Oke, EMTK ada target tadi Anda katakan ke 2650. Saat ini EMTK di 2570. Masih boleh buy 2570? Mungkin lebih baik tunggu breakout ya Mbak ya, untuk lebih pasti. Kalau sekarang sebenarnya lebih spekulatif sih, apalagi kalau kita ngelihat sebenarnya supportnya udah cukup jauh juga. Jadi lebih baik kita ngelihat apakah berhasil break atau enggak. Berarti buy if break ya, dicatat pemirsa EMTK bukan buy tapi buy if break. Buy if break di 2650. Iya, betul Mbak. 2650 tercapai, harapannya akan menguji level berapa lagi? Kalau 2650 tercapai, target selanjutnya ada di 2800 sampai 2900 Mbak. 28 sampai 29 target berikutnya setelah 2650. Oke, kita ke CENT. Saham pilihan Anda yang terakhir. Iya, untuk CENT ini kelihatannya dapat sentimen positif juga ya Mbak ya, dari ini ya, karena dia mau digital ya, jadi kayak tower digitalnya gitulah. Dan secara teknikal dia masih berada di uptrend ya, fase uptrendnya gitu Mbak. Sekarang ini ya secara teknikal 270 adalah supportnya, dengan kita akan menguji level 300 sampai 304 sebagai resistennya. 270 adalah support dan menguji 300 sampai 304 untuk 300 sampai 304 ya untuk tower ataupun CENT ini ya. Oke. Iya. Sentra Utama Telekomunikasi Indonesia. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Tips untuk perdagangan hari ini secara umum, Mas Henrico, apa yang ingin Anda sampaikan ke pemirsa di rumah? Iya, kalau untuk jangka pendek ya, saya rasa ini merupakan momen yang menarik ya, karena IHSG juga masih menguat. Kemudian kalau untuk kita melihat medium to long term-nya, sebenarnya ini juga menarik gitu Mbak. Jadi tinggal disesuaikan strateginya. Kalau untuk medium to long term, 6.100 itu sebenarnya menjadi target yang harus dilewati IHSG ya. Oke. Tapi kalau kita melihat sekarang, ini sebenarnya masih menarik aja gitu untuk trading. Banyak saham-saham second liner dan sektor-sektor yang menarik seperti yang tadi saya sebutkan. Jangan terlalu fokus di IHSG ya, fokus ke emiten-emiten yang ternyata masih bergeliat di tengah kondisi market saat ini dan berhasil break di 61, artinya IHSG keluar dari fase konsolidasi ke uptrend lagi ya. Iya, betul. Baik, semoga hari ini bisa di break. Terima kasih banyak Mas Henrico, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali.
Sampai ketemu lagi.